saya sering memberikan reward ke siswa. Saya sarankan kepada guru sertifikasi memang ya, dia sudah mempunyai rezeki yang lebih. Kita bagikan untuk lembaga dan murid. Nah, akhirnya mereka tuh berpikir, oh iya, kita sisihkan rezeki itu untuk murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KTV? Saya Romla Pandita Ratu menemani Anda untuk hari ini ya. Dan kebetulan tuh ya, saya hari ini tidak sendiri, tapi bersama narasumber kita di acara dialog interaktif ini dengan RA Al-Munawarah. Nah, kalau kita dengar yang namanya RA Al-Munawarah, yang pastinya itu tidak asing lagi di Pamekasan. Dia di RA Al-Munawarah itu sukses sekali, bahkan gurunya, muridnya juga banyak ya. Kalau kita berbicara muridnya ratusan juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kunci sukses RA Al-Munawarah. Nah, sebelum menjawab kunci sukses tentang RA Al-Munawarah, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ada 3 narasumber kita, ada Waka dan juga ada kepala sekolah RA Al-Munawarah. Nah, saya akan perkenalkan mereka. Selamat siang, Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi. Oh iya. Jam 9 ini Bu Romla. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, ini perdana nah buat kita. Wah. Ya, tayang di TV. Dan Sangat semoga senang. tetap sukses ya untuk RA Al-Munawarah nih ya. Dengan Ibu Ica di RA Al-Munawarah ini sangat sukses sekali. Nah, langsung aja Bu Ica, kita di sini pengen tahu apa sih yang misi dan visinya RA Al-Munawarah itu sendiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Gazi. Di sekolah saya tuh sering dipanggil Ustazah Ica. Itu nama panggilan. Saya itu sebagai Kepsek di RA Al-Munawarah udah berjalan 8 tahun. Tapi saya mengajar di RA Al-Munawarah itu sekitar 32 tahun lamanya. RA Al-Munawarah itu sudah tua, tapi tetap eksis, tetap is the best. Mudah-mudahan sampai kita itu menutup mata RA Al-Munawarah tetap dikenang oleh masyarakat. Gitu. Nah, setelah itu kami akan memperkenalkan ya profil kami gitu RA Al-Munawarah. Profil RA Al-Munawarah, nama lengkap yaitu RA Al-Munawarah, alamat Jalan Brawijaya nomor 1 dan Kelurahan Cuncancang. Ya, kami ya RA Al-Munawarah itu berdiri dari tahun 1991. Tahun berdiri ya itu 1991. Status tanah milik sendiri, gitu aja. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Romla, saya akan berpantun dulu. Saya akan belajar bahasa Madura yang bagus. Mungkin di pendengaran pemirsa dan teman-teman, Ustazah Ica nih udah pinter ini pakai bahasa Madura. Dicoba aja ya. Kempeng salak, kempeng malate. Tanaman tombu atas beto. Bunga ngominat rasana ate. Abdina dateng de engkun Kak Dinta. Mantap. Gitu Bu Romla. Untuk visi dan misi RA Al-Munawarah sendiri itu seperti apa? Karena pastinya sebelum RA Al-Munawarah sukses itu ada visi dan misi yang harus kita terapkan di situ. Visi RA Al-Munawarah itu kami memang mengambil dari terwujudnya generasi berakhlakul mulia, mandiri, cerdas, dan terampil. Kenapa saya mengambil generasi berakhlakul karimah? Karena kita juga siswa kalau sudah berakhlakul karimah, insya Allah berani, cerdas, dan terampil akan mengikuti.
Jadi kami memang mengambil berakhlak dulu. Nah, visi RA Al Munawarah itu mencetak anak yang hafizah tentunya. Rajin sholat sunnah dan wajib. Yang kedua, melatih anak belajar mandiri, berempati pada sesama, dan bertanggung jawab. Itu yang kami mau. Yang ketiga, menstimulasi literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, menanamkan sikap terampil sejak dini. Nah, itu Bu Romla. Wah, luar biasa ya. Iya. Pastinya untuk muridnya, total murid sampai Alhamdulillah RA Al Munawarah masih dipercayai ya oleh masyarakat. Sekarang itu siswa kami 451. Guru-gurunya? Guru-gurunya 43. Wah, bagaimana untuk menangani siswa 400 dengan guru yang 43 itu luar biasa ternyata Masya ya. Allah, RA Al Munawarah ini sukses sekali. Amin. Nah, Mudah-mudahan. prestasi-prestasi yang sudah didapat oleh RA Al Munawarah itu sendiri pemirsa itu sangat luar biasa. Itu banyak banget ya, diantaranya ada juara taltir juga sampai ke tingkat nasional ya, dan juga kiroah gitu ya, Iya, dan tilawah. ada puisi. Mereka di sana juga pintar bahasa Inggrisnya kayaknya ya. Insya Allah. Insya Karena Allah. memang udah ada kelas talent. Oh, ada kelas Iya, talent. betul. Jadi kalau kelas talent bagaimana cara menyatukan kelas yang wajibnya yang harus ditempuh siswa dengan kelas talentnya itu bagaimana caranya? Iya, kelas talent itu Bu Ramla jamnya lain. Oh, Nah, di jam 11 jam 11 kita udah ke kelas talent. oh berarti. Jadi kita itu punya kelas-kelas bakat. Talent itu bakat gitu. Jadi kita kalau umpamanya udah mendapatkan anak di kelas bukan bakat anak, itu kita masukkan. Bakat anak nih ke mana? Maunya ke bahasa Inggris. Terus ke mewarnai. Terus ke puisi dan sebagainya. Oh, jadi Iya. dalam satu kelas itu ketika mendapatkan bakat anak, ada yang menggambar, ada yang mewarnai, ada yang pintar bahasa Inggris, itu dibedakan berarti ya? Iya, betul. Itu dari jam Jam 11. Jam 11 sampai jam 12 kurang seperempat. jam 12. Berarti proses belajar mengajarnya itu bisa jadi dari jam 7 sampai jam 1 siang. Oke, iya, kurang lebih lah. Luar biasa. Oke pemirsa, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang RA Al Munawarah juga, dan nanti kita juga akan ngobrol banyak tentang kunci sukses RA Al Munawarah. Namun sebelumnya nih ya, ada penampilan para siswa dan siswi RA Al Munawarah itu sendiri. Nah, ini yang pertama ada, kita saksikan penampilan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta tilawahnya. Itu ada Afizah dan juga Nasita Orlin. Nah, seperti apa? Ini dia penampilannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Mujadalah ayat 9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi berbicaralah tentang berbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu dia pemirsa penampilannya. Wah, keren sekali ya. Semoga kita yang sudah adik-adik membaca dan kita juga yang sudah mendengarkan semoga bermanfaat dan juga kita berusaha rajin lagi untuk membaca Al-Quran, masa kita kalah dengan anak kecil gitu ya. Dan kita lanjut lagi bersama Ibu Ica selaku kepala sekolah. Yang jelas di sini temanya tentang kunci sukses RA Al-Munawwarah Pamekasan, Ibu ya. Saya pengen tahu tuh ya, apa saja strategi kepala sekolah itu untuk menciptakan para RA Al-Munawwarah itu sendiri sukses lah, baik di bidang Al-Quran, terus puisi, juga puisinya dan sebagainya gitu. Kuncinya seperti apa sih? Iya, terima kasih Bu Romla atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Kunci kesuksesan kita dalam supaya anak didik kita tuh senang gitu membaca Al-Quran, puisi dan sebagainya. Itu nomor satu, awal-awal kita membentuk sebuah tim sukses atau tim yang solid gitu ya, untuk membantu saya sebagai kepala RA Al-Munawwarah dalam membuat program-program unggulan. Nah, jadi nggak sembarangan ini program unggulan kita gitu, harus dibicarakan banget, harus kita itu saling berargumen gitu loh, untuk mendapatkan tujuan yang emang kita inginkan. Berarti gitu, ada tim khusus betul, di situ ya. Di situ. Kira-kira ada berapa tim gitu? Timnya itu sekitar 6 orang kalau nggak salah, ya 7 orang. Itu prosesnya guru dites atau bagaimana itu? Bukan, tim kita itu ada waka. Karena waka di RA Al-Munawwarah itu ada 5. Nah, termasuk guru yang berprofesional di situ. Kita ambil.
Nah, yang kedua, Bu Romla, setelah kita sudah membentuk tim, itu menyiapkan perencanaan yang matang tentang bagaimana teknik atau kiat-kiat guru dalam mempelajari dan menyampaikan kepada anak didik supaya nantinya anak didik itu suka membaca Al-Quran gitu. Membaca Al-Quran, puisi, dan bahasa Inggris tentunya juga mewarnai. Iya. Setelah itu kita menyaring bakat dan kemampuan anak melalui beberapa event. Ya, perlombaan antar kelompok ya. Karena di RA Al-Munawwarah itu kelompok ada 2 kelompok, tapi kelompok A itu dari A1, A2, A3, A4, A5 banyak sekali. Oh, berarti banyak gitu. Sampai A5 ya? Iya, terus ada kelompok B. Kelompok B-nya itu sampai kelompok B6 gitu, Bu Romla. Jadi kalau umpamanya kita mengambil atau menyaring kelas bakat, kalau umpamanya dijadikan satu antara A dan B, kasihan juga gitu kelas A karena dia belum pengalaman dalam hal itu. Jadi kita menyaringnya per kelompok aja dulu gitu, Bu Romla. Kalau dalam kelompok itu kan ada A sama B. Nah, ada A1 sampai dengan A5. Nah, dalam satu kelompok di A1 itu ada berapa guru? Nah, di A1 sampai A5 itu ada 4 guru, Bu Romla. Oh, berarti masing-masing ada 4 guru? Iya, karena jumlah murid yang di kelas itu hampir kurang lebih 45. Ada yang 46 gitu, Bu Romla. Jadi setiap guru itu memegang siswa itu ada yang 11, ada yang 10 gitu, Bu Romla. Nah, lanjut ya. Setelah kita mengambil siswa dari event-event perlombaan antar kelompok itu, barulah anak yang menjadi juara atau berprestasi dalam event perlombaan tersebut itu diasah dan dilatih oleh guru yang profesional. Toh kalau umpamanya di antara guru kita ya di Al-Munawwarah itu nggak ada, kita mengambil dari luar, Bu Romla, yang sudah profesional gitu. Yang keempat, kita membuat program-program unggulan yang menarik bagi anak, agar anak itu senang mempelajari Al-Quran, puisi, bahasa Inggris, dan program tersebut dikemas dalam bentuk kelas talent, kelas bakat gitu, Bu Romla. Nah, selanjutnya program tersebut berjalan sejak kapan? Sejak saya jadi kepala sekolah. Iya. Jadi saya itu punya ide seperti itu. Kenapa? Karena dulu waktu kita itu mau ikut dalam event-event itu kok susah gitu loh. Mengambil siswa, mana ya siswa yang berbakat. Nah, setelah saya punya ide untuk diadakan kelas talent ini, kita langsung nyaman nyomot ya? Ngambil gitu, Bu Romla. Iya. Oh, sekarang ada lomba tahfidz. Coba disaring mana yang bagus di kelas talent di kelas talent itu. Sekarang ada lomba puisi dan sebagainya. Jadi kita langsung tinggal ngambil. Siap. Gitu. Berarti itu dalam satu kelas itu ada 4 guru dan nantinya bagi siswa yang berbakat di situ diambil salah satunya ditaruh ke kelas talent. Jadi di kelas talent itu mereka dididik dan dilatih. Nah, ketika mereka yang tidak punya bakat, terus mereka pengen mengasah bakatnya gitu. Dia itu contohnya, dia pengen banget suka mewarnai gitu, pengen banget tahu tentang mewarnai atau ya namanya ya seperti itulah. Iya. Tapi mereka tidak punya bakat di situ. Bagaimana, Ibu? Iya. Nanti memang ada, Bu Romla, ya tiap Jumat itu kita itu memang melatih anak untuk ke seni. Oh. Nah, di situ walaupun anak itu belum punya bakat, tapi waktu event itu mereka itu tidak mendapatkan juara. Nah, ternyata pada bulan berikutnya mereka itu ternyata bakatnya sudah muncul atau tidak muncul, itu tetap sama gurunya itu dipandu si anak itu. Nah, kalau mamanya 1 bulan, 2 bulan mereka itu bagus dalam hal apa yang tadi Bu Romla tanyakan, itu kita langsung taruh di kelas bakat gitu. Nah, jawaban saya belum selesai nih. Oke, lanjut strateginya. Melaksanakan program yang telah dibuat
ya, dengan menggunakan media yang menarik tentunya, ya, agar supaya siswa itu senang gitu Bu Ramla untuk belajar, ya. Seperti contoh, kita bermain game tebak surah. Nah, enggak seterusnya anak itu, ayo baca surah ini, enggak. Kita bermain game. Nah, jadi kan anak-anak kan suka ya. Kebetulan di RA Munawwarah itu semua kelas sudah difasilitasi oleh TV, gitu Bu Ramla. Video atau gambar tentang bahasa Berarti Inggris. setiap kelas itu ada ya? Ada, gitu. Nah, sewaktu-waktu mendatangkan guru pembina kita, sewaktu-waktu umpamanya guru kita itu kurang fasih dalam hal itu, ya kita memanggil guru yang profesional dalam hal itu. Luar biasa. Kita berani membayar berapapun gitu demi kemajuan RA Munawwarah gitu. Nah, selain itu media yang menarik, hal yang tak kalah pentingnya yaitu terlebih dahulu membuat anak-anak kita suka kepada kita, supaya ilmu yang kita punya itu nyampe ke anak. Terus si anak pun kalau mamanya belum kenal dengan kita, maka anak itu tidak akan suka dengan ilmu yang kita sampaikan. Seperti kita aja kalau lagi pacaran gitu ya, belum lah ya. Terus kalau umpamanya udah kenal, udah cinta, apapun yang dikatakan oleh pacar kita, iyakan aja gitu ya. Termasuk gitu, murid itu harus cinta dulu ke kita. Benar. Murid itu harus kenal dulu ke kita. Baru si anak itu akan senang dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada anak gitu Bu Ramla. Supaya ya itu nanti dikenang itu di rumah. Ma, tadi saya diajarin ini sama ustazah. Ayo Ma, diulang kembali gitu kan ya. Terus kunci suksesnya juga menciptakan lingkungan yang nyaman tentunya. Di kelas, di luar kelas itu harusnya enak gitu anak-anak tuh. Oh, aku bermain di ruang kelas atau di luar, kok enak loh di Al Munawwarah. Jadi kan kita itu senang gitu loh ya di sana. Selain kelas talent yang kami juga merangkul siswa bakat, yang belum muncul nih Bu Ramla. Mereka tuh diasah dan dilatih oleh guru kelas masing-masing. Dilatihnya? Gitu. Dilatihnya ya dengan cara ya itu, kalau mamanya hari Senin kita udah punya jadwal ya. Hari Senin itu kita tuh mengikuti tetap Bu Ramla pembelajaran yang dari Kemenak, tapi kita punya jadwal juga dari yayasan. Jadi di hari Senin itu kita sudah punya pembelajaran tentang surah-surah pendek. Kalau hari Selasa kita itu belajar bahasa. Oh, berarti gitu. sudah ada ya terjadwal. Senin apa, Selasa apa gitu ya. Hari Rabu itu kita belajar surah matematika. Berhitung. Hari Kamisnya kita hafalan doa-doa. Iya. Nah, baru hari Jumat itu kita belajar seni yang mewarnai, menempel dan sebagainya. Nah, hari Sabtu itu kita belajar sholat. Sebelum sholat, anak-anak tuh diajarin bagaimana sih wudhu yang baik, sikat gigi yang baik gitu, Bu Ramla. Berarti benar-benar ada jadwalnya. Iya, betul. Ya. Kunci suksesnya. Selain kami menciptakan anak suka membaca Al-Quran, puisi, dan bahasa Inggris ya melalui kelas talent, kami juga mempunyai program yang Bu Ramla belum singgung. Gitu. Belum singgung? Mau tahu nggak? Apa itu? Di Al Munawwarah itu punya program Super Kids. Wah. Iya. Apa tuh? Super Kids itu apa? Ayo coba. Apa? Super apa artinya? Super gitu. Hebat. Melebihi dari yang lain. Benar. Kids itu murid. Jadi kita itu punya program khusus Super Kids. Jadi anak yang yang mampu segala bidang. Umpamanya dia pinter calistung, dia pinter tahfidz, dia pinter puisi dan sebagainya. Oh,
ternyata si anak ini sudah bagus dalam hal tersebut. Nah, kita taruhlah di kelas bakat. Itu nanti saya yang megang. Wah, luar gitu, biasa. Kenapa tadi gitu? Itu kunci suksesnya. Iya, betul. Ada berapa sudah? Ada 4 ya? 4. Terus gini Bu Ramlah, kunci sukses ya buat lembaga yang lain di sana agar supaya mengetahui bagaimana sih Al-Munawwarah kok tetap eksis gitu. Tetap maju Iya, tetap gitu maju. ya sampai Gini, saat ini. saya kasih lagi ya. Kami ya sebagai guru juga, saya juga sebagai kepala sekolah, saya sering memberikan reward ke siswa. Saya sarankan kepada guru sertifikasi memang ya, dia sudah mempunyai rezeki yang lebih, gaji yang betul. lebih gitu, gaji Apalagi tambahan sekarang udah gitu. impasing ya. Sekali-sekali. Itu saya bilang ke mereka, jangan dimakan semuanya. Kasih Romlah. Maksudnya kita bagikan untuk lembaga dan murid. Nah, akhirnya mereka tuh berpikir, oh iya, kita sisihkan rezeki itu untuk murid. Nah, itu Bu Romlah, jika siswa kita itu di kelas umpamanya hafal dalam surah-surah pendek, terus hafal dengan surah apalagi hadis-hadis, mereka tuh dikasih hadiah gitu dari ustadzahnya. Jadi mereka berpikir, oh besok aku nih harus bagus, semangat jadinya. Iya betul gitu. Itu satu. Yang kedua, saya juga ngasih reward kepada semua guru bagi guru yang berprestasi. Berarti gitu. guru-gurunya Itu juga kuncinya. dapat Iya. ya. Jadi kenapa guru-guru kami itu semangat? Itu saya kasih reward. Kemarin ada lomba ya, lomba di Fasi, dia akan mendapatkan. Itu saya kasih reward. Baik murid maupun guru. Dan satu lagi, di kita tuh punya pelatihan siang ya, bimbingan siang Bu Ramlah. Jadi dari jam 11 sampai jam 12:15 itu ada bimbel siang bagi anak yang belum mencapai target Al-Quran. Itu kami bimbing Bu Ramlah. Nah, jika si guru itu bisa menaikkan itu saya kasih reward, walaupun rewardnya nggak seberapa gitu nilainya, tapi mereka tuh senang banget. Ustazah, saya sudah tenang bulan depan. Oh, jadi gitu. kalau seumpama ada siswa atau siswi yang ngajinya nggak naik-naik, tetap aja di situ gitu ya. Itu ada kelas khusus ya, ada bimbel siang namanya. Dan di situ bagi ustadzah yang berhasil menaikkan jilidnya, saya kasih reward. Tapi sayangnya saya nggak dapat reward. Saya nggak punya reward dari siapapun, tapi masya Allah Bu Ramlah, enggak, saya tuh ya Bu Ramlah, saya nggak minta apa-apa dari siapapun, asalkan teman-teman saya mendukung saya sepenuhnya. Itu nomor satu. Kekompakan juga. Betul. Ya, ini keluarga kecil saya gitu loh. Aduh ya Allah. Ya, itu pemirsa KTV dimanapun Anda berada tentang kunci sukses RA Al-Munawwarah. Nah, kita lanjut lagi ke penampilan ya. Penampilan ini ada penampilan dari Zafira, ada Mika dan Raisya tentang membaca puisi Ikrar Santri. Seperti apa? Ini dia penampilannya. Ikrar santri, ikrar santri, ikrar santri, ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Aku santri Taman Kanak-kanak RA Al-Munawwarah. Demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran suci, aku
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tepat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu dia penampilan pembacaan puisi Ikrar Santri. Dan selanjutnya, penampilan berikutnya dari Arsila dan Fauzi. Mereka akan menampilkan perkenalan diri dengan bahasa Inggris. Wah, luar biasa sekali. Ini dia pemirsa penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning teacher, good morning my friend. Good morning everybody, how are you? Just fine. Now I would like to introduce myself. My name is Arsila Purnama. You can call me Arsila or Acila. I am 6 years old. I live in Padamau, Pamekasan. My mother's name is Nurul and my father's name is Didi. I have 2 brothers. Their name are Bagas and Dava. My hobby is dancing and playing. I am study at Al-Munawwarah Kindergarten. I like school at Al-Munawwarah because all the teachers are very kind. Love me and my friend. I also have best friend. Her name is Afiza. My ambition is I want to be a police woman because I want to save my town. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Fauzi Fatih Banglibur. You can call me Fauzi. I live in Sultan Masrul Street. I am 5 years old. My mother's name is Safira and my father's name is Fatih. I have 1 sister and 1 brother. Their name is Malika and Ibrahim. My hobby is playing football. I am study at Al-Munawwarah Kindergarten. My ambition is I want to be a doctor. Now I want to sing a song about animals. Kucing cat, anjing dog, kupu-kupu butterfly, ikan fish, kuda horse, buaya krokodil. Thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu dia penampilan perkenalan diri dengan bahasa Inggris dan dilanjutkan lagi oleh Anindya Mulia
akan menampilkan membaca surat At-Tin. Nah, seperti apa? Ini dia penampilannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Pemirsa KTV dimanapun Anda berada, itu dia penampilan malaikat kecil dari RA Al-Munawwaroh Pamekasan. Sangat luar biasa sekali dan didikannya juga luar biasa. Mereka sudah masih kecil, sudah membekali diri dengan tahfidz mereka yang sangat luar biasa. Yang pastinya ada kepala sekolah yang luar biasa di situ yang sudah mendidiknya. Selain itu, kepala sekolah pastinya tidak sendirian, ada juga dari Waka sekolah. Nah, kita ke Waka sekolah nih. Ada Bu Novi selaku Waka sekolah dan ada Bu Nining juga. Nah, di situ adakah kendala Ibu ya? Ketika kita dari kerjaan kepala sekolah, ketika kita dikasih kerjaan oleh kepala sekolah, di situ ada kendala nggak Bu Novi? Iya, baik. Alhamdulillah untuk selama ini saya jadi Waka, kendala yang saya hadapi dan teman-teman sepertinya tidak ada. Karena kenapa? Ketika kepala sekolah memberikan perintah, kepala sekolah terlebih dahulu memberikan arahan kepada kami. Bagaimana kita harus bekerja. Jadi setiap Waka itu memiliki tupoksi masing-masing. Yang tadi sudah Ustadzah Ica sampaikan bahwa di sekolah itu kita memiliki 5 Waka. Jadi setiap Waka memiliki tugasnya masing-masing seperti itu, Mbak. Kemudian apabila ada kendala yang kami hadapi, jika perintah yang Ustadzah Ica berikan, misalnya kesusahan di sini gitu, Ustadzah Ica tidak diam seperti itu. Ustadzah Ica masih membantu kami, tetap memantau bagaimana pelaksanaan atau perintah yang Ustadzah Ica itu sudah sampai di mana seperti itu. Betul. Jadi alhamdulillah saya rasakan tidak ada kendala seperti itu. Mendampingi Bu Ica ini sudah berapa tahun? Kalau saya sudah 9 tahun. Wow, Ya. Luar biasa. Di Kalau RA Bu Munawwaroh. Nining sendiri, adakah kendala-kendala Bu untuk di Waka sendiri? Iya, kalau masalah kendala ya, setiap kegiatan, setiap ada maksudnya program pasti ada. Walaupun ya mungkin menurut Ustadzah Novi tidak ada karena memang bisa diatasi. Setiap ada kegiatan pasti ada kendala walaupun sekecil apapun begitu. Nah, menurut saya kita itu selaku tim insya Allah akan solid, kompak gitu. Misalnya ada masalah, hanya menambahkan tadi ya, kita itu kalau ada masalah, ada kendala, kita akan duduk bareng untuk memecahkan
mencari solusi. Tidak pernah Dari- berantem kan? Alhamdulillah tidak. Selama ini tidak. Di sini insya Allah kami apa ya, dalam satu Keluarga. Iya, dalam satu keluarga dengan satu tujuan, memajukan RA Al-Munawarah. Nah, di sini kita akan duduk bareng, termasuk Ustazah Ica selaku kepala RA. Di sana kita cari solusinya, baik itu dalam masalah program sekolah, terus kegiatan belajar mengajar. Nah, di sana kita akan pecahkan bersama. Termasuk misalnya ada masalah terhadap murid dan guru itu sendiri. Oke. Nah, misalnya ada guru yang bermasalah dalam hal mengajar atau dalam hal apa, bisa apa aja lah. Nah, itu Ustazah Ica selaku kepala sekolah tidak semena-mena negur dia, terutama di depan umum tidak. Maka Dipanggil. ya, guru tersebut kita sama Ustazah Ica dipanggil ke kantor. Di sana dibahas sampai selesai apa masalah itu sendiri supaya bisa terselesaikan, supaya tidak ini. Kalau sudah guru punya masalah, punya problem atau apa saja itu akan mengganggu dalam proses kegiatan belajar. Makanya setiap ada masalah sekecil apapun itu langsung ditangani. Oke, sangat luar biasa sekali ya Mbak Ica, dan didampingi juga para waka juga, dan lumayan ya banyak guru-gurunya juga gitu ya. Dan pemirsa, itu RA Al-Munawarah. Kalau kita berbicara RA Al-Munawarah memang kita panjang ya. Karena di situ memang terkenal di Pamekasan juga. Selain itu juga ustazahnya juga yang telaten katanya ya, ketika siswa atau siswi nangis mereka selalu cari cara bagaimana mereka tetap betah di sekolah gitu ya. Selain itu, selain ada Al-Munawarah ya, itu ada SD. PAUD. Iya, PAUD dari berjenjang berarti ya. Ada PAUD Al-Munawarah, RA Al-Munawarah, dan juga SD, Madrasah. Jangan lupa MD. Oh, ada MD juga. Kalau sore itu ada MD. Berarti itu kepala sekolahnya beda-beda ya? Beda-beda. Oke, luar biasa sekali. Itu pemirsa tentang RA Al-Munawarah, dan sudah kita bahas juga kunci sukses RA Al-Munawarah. Dan semoga nantinya diikuti oleh RA-RA di Pamekasan semuanya, dan semoga nantinya juga bermanfaat ya Ibu ya. Dan putra putri anak didik juga nantinya menjadi keluar dari RA Al-Munawarah hafizah ya. Luar biasa sholat. Karena tidak gampang memang ya untuk membimbing malaikat kecil itu sendiri, karena umurnya berbeda-beda. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Aduh, luar biasa. Iya, Bu Ramla, mungkin saya mau nambah. Oke, boleh. Tadi kan kunci dari keberhasilan RA Al-Munawarah itu. Kita itu Bu Ramla ya, awal-awal kita masuk, kenapa kita itu sukses dalam mengajar atau memberi arahan kepada murid. Kelas baru, murid baru, kita itu ratakan dulu semuanya. Jadi, kalau kelas A itu kita ambil dari usia. Nah, ya pengelompokannya dari usia. Tapi kalau sudah kelas B itu bukan usia lagi. Iya. Tapi apa? Prestasi anak. Prestasi anak. Jadi kita mengajarnya enak gitu Bu Roma. Luar biasa sekali. Semoga sukses buat RA Al-Munawarah. Oke pemirsa, sebelum saya pamit, ini ada pantun lagi dari kepala sekolah, ada Mbak Ica. Ayo Mbak Ica, pantunnya bagaimana? Iya. Ini pengen belajar bahasa Madura ini. Oh iya. Pantun penutup ya pemirsa, dan buat teman-temanku yang di RA Al-Munawarah. Setanangah esesa sarong esepit cek papolong cek emanah se apesaah korang abit se apolong. Mantap. Oke. Serena serekoning rokok opet etoles merah. Serenah bule tak oning
Salah lopot nyoon sapora. Luar biasa. Terima kasih Ibu Ustazah ya yang sudah hadir di KTV. Semoga bermanfaat buat kita semua. Pemirsa, itu tadi saya Romla Pandita Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.